ayah kamu akan lama tinggal di sini. Ayah bakalan tinggal lama di sini. Aduh, bisa-bisa dia nggak setuju aku sama Dani. Yang lebih parahnya lagi, Fatma itu bisa semena-mena sama kita. Itu loh masalahnya. Bener juga sih. Tunggu deh. Ibu harus mikir nih sebelum semuanya terlambat. Gimana ya caranya supaya Fatma itu keluar dari rumah ini dan juga supaya kamu bisa menikah sama Dani secepatnya supaya ayah kamu nggak tahu siapa Dani sebenarnya. Iya Bu, Maya setuju. Gue sih mau aja. Tapi dengan satu syarat. Kalau kamu bisa ngusir perempuan so suci itu dari rumah kamu. Iya, aku usahain. Tapi aku nggak janji bisa cepet. Karena aku harus cari alasan yang pas supaya ayah percaya. Lagi pula, nggak ada salahnya juga kan kalau misalkan kita udah menikah ada dia. Toh, kamu udah jadi suami sah aku. Jadi, kamu bisa ngelakuin apa aja sama dia. Mayang. Kamu kan tahu, aku udah bete banget sama perempuan so suci itu. Aku paling gak mau dinasehat-nasehatin sama orang lain. Kamu tahu, lagian kamu juga yang pernah bilang ke aku. Ayah kamu akan sering tinggal di rumah kamu. Dia bisa aja berbuat seenaknya sama aku. Pikir dong, Mayang. Ya udah deh, pokoknya aku gak mau tahu. Gimana cara kamu buat nyelesain 2 PR itu? Kalau udah selesai dua-duanya, baru kita bisa nikah. Mayang mana? Mayang lagi pergi Pak, nemuin temennya namanya Dani. Dani? Siapa Dani? Enggak Pak, yang namanya Dani itu temennya baik kok. Udah Papa tenang aja ya. Udah, Mama yang jagain Mayang ya. Ma, pulang Papa dari Sulawesi, suruh Mayang temuin Dani ke Papa, ya? Iya Pak. Ya udah, Papa jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak yakin sama Dani? Maksud kamu? Abang nggak perlu tahu Dani itu siapa. Dengar ya. Kamu nggak perlu tahu dan nggak perlu ikut campur. Itu urusan Mayang, bukan urusan kamu. Tapi saya perlu tahu Mbak siapa pendamping Mayang, karena saya ibunya Mayang. Apa? Kamu bilang kamu ibunya? Jangan mimpi. Ingat ya, pada kenyataannya ibunya adalah saya, bukan kamu. Ingat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah anak hamba jodoh yang terbaik ya Allah, yang selalu bisa menuntun anak hamba ke jalan-Mu ya Allah. Biarkanlah yang baik terlihat baik dan yang buruk terlihat buruk ya Allah. Amin ya Allah. Fatma, apa berdoa kamu? Itu kenapa ya? Kamu masakan sedikit banget. Masak cuma buat masak nasi doang ya? Kamu nih udah dikasih numpang nggak tahu diri lagi. Oh Mbak, emang masakannya nggak cukup? Emang sengaja kan kamu nggak mau masakin aku? Iya kan? Nih. Tuh. Beli makanan. Aku lapar. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini selama ini dilakuin sama Dani. Woi! Kurang ajar lu, Fatma! Kacau lu orang! Fatma, mau lu kabur kemanapun gak bakal bisa lu hilang dari gue. Fatma,
Kalau misalkan lu ketemu sama gue, bis tau gak lu? Kacau ini orangnya. Suci nggak jelas juga. Dan, cepetan Dan, buruan. Bahaya. Waduh. Ya Allah, aku nggak mungkin menyerahkan Mayang kepada lelaki seperti itu. Mbak, saya mohon Mbak, saya tuh lihat sendiri Dani itu berbuat apa Mbak. Pisahkan Mayang dengan Dani. Aku jadi budak deh. Kamu tuh ngomong apa sih? Dani lagi, Dani lagi, Dani lagi, Dani lagi. Emang gak ada topik yang lain apa? Emangnya Dani sekotor itu apa? Sampai kamu ngerasa diri kamu paling bersih, begitu? Bukan Mbak, tapi saya lihat sendiri. Dani itu... Dani kenapa? Apa yang kamu tahu tentang Dani? Sini jelasin sama aku. Emangnya enak dimarahin sama anak sendiri? Rasain kamu. Maya, ya Allah. Ayo jelasin apa yang kamu lihat soal Dani. Dia juga belum bilang sama ibu. Yang dia bilang katanya kalau dia minta supaya kamu ngejauhin Dani. Cuman itu. Berani-berani ya kamu bilang sama ibu buat aku jauhi Dani. Yang ada kamu tuh harus jauhin aku sama keluarga aku. Kamu pikir kamu tuh siapa, ha? Kamu itu gak lebih dari pembantu walaupun udah nikah sama ayahku. Jadi gak usah ngatur-ngatur hidup aku. Ingat ya, kalau kamu ngomong aneh-aneh soal Dani, aku bakalan bikin kamu nyesel seumur hidup. Aduh, sakit ya? Sakit itu di sini. Gimana gitu rasanya disakitin sama anak sendiri? Ya udah ya, kamu terima aja ya nasib kamu, Fatma. Tapi Mbak, aku nggak mungkin mengizinkan Mayang nikah sama Dani. Loh, tadi kan depan anaknya kamu nggak ngomong apa-apa. Kenapa kamu nggak sebutin alasannya coba? Kan ada anaknya tadi. Saya minta tolong sama Mbak Utami. Karena saya pikir Mbak Utami bisa menasihati Mayang. Aduh, kalau soal itu, maaf. Aku nggak bisa bantu kamu ya. Mbak harus dengerin aku, Mbak. Dani itu pengedar, Mbak, dan saya lihat sendiri. Aduh, kok serem banget ya kedengarannya? Masa sih pengedar? Tapi masalahnya ya, coba kamu ngomong sama semua orang. Nggak ada yang percaya sama kamu tuh nggak? Ya Allah. Mayang, gawat nih. Kalau pernyataan Fatma benar dan ayah kamu tahu bisa kiamat. Aduh, coba deh kamu cari tahu apa benar Dani itu seorang pengedar. Hah? Gak mungkin, Bu. Dani itu anak orang kaya. Bapaknya juga yang punya minimarket. Iya, tapi kan itu kata orang. Tapi lebih baik kita cari tahu sendiri deh. Dan kalau ternyata itu benar, Fatma bisa menang. Siap-siap aja kita diusir sama ayah kamu. Kamu mau? Yaudah deh, nanti Mayang nanya sama Dani. Kamu saja tuh orang, kalau sampai ngada-ngada. Aku tuh emang udah yakin dari awal kalau ibu tiri kamu itu gak suka sama aku. Jadi dia buat alasan murahan biar kamu gak suka sama aku. Iya, aku ngerti. Ya udah, kalau kamu ngerti ya selesain. Maksud aku, kamu bukan pengedar kayak apa yang dia bilang kan? Emang susah ya ngomong sama kamu. Sekarang gini deh, kamu tuh percaya dia atau aku sih? Ya nggak gitu. Kan aku cuma masihin aja. Kok kamu malah marah-marah sih? Ya jelas marah dong Mayang. Itu tuh ibu tiri kamu tuh buat recehan kayak gitu. Bilang-bilang aku yang aneh-aneh. Ya udah. Di sini kan aku cuma mastiin kamu itu pengedar atau bukan. Jadi kamu bilang aku pengedar? Kamu bilang aku pengedar? Gila apa aku? Gak bakalan mungkin lah Mayang. Aku nyari penyakit jadi pengedar.
Kamu yakin? Kok kamu malah curiga gitu sama aku? Ya udah deh, gampang. Kita tinggal batal nikah aja. Bukan curiga. Kan aku cuma mastiin kamu bukan pengedar. Kan aku udah bilang sama kamu. Biar hidup kita tenang, ya kamu tinggal usir aja dia. Gampang kan? Aku harus punya alasan yang kuat buat ayah aku ngusir dia. Kamu ngusir dia. Gampang, Mayang. Gampang banget. Serahin urusan itu sama aku. Kamu mau ngapain? Aku takut. Jangan pakai cara kriminal. Udah pokoknya, kamu tenang aja sama aku. Kamu tinggal lihat hasilnya nanti. Bu, kenapa Bu? Itu target kita, Bon. Ayo, naik. Naik sini, Bu. Jadi gimana saya? Fatima. Pintar. Kamu kok bisa sih kepikiran sampai ke situ? Bisa dong. Kan aku udah bilang sama kamu, kalau urusan kayak gini tuh, serahinnya sama Dani. Jadi Tan, aku sering lihat orang itu penyakitan, dia gampang pingsan. Jadi aku ikutin aja dia. Makasih ya, Dan. Sama-sama Tante. Bi Fatma! Bi! Kau manggil ibu, Nak. Udah dibilangin jangan bilang Bu. Tapi Bibi. Itu kan bukan ibu aku. Tinggal sih. Ada apa, Mayang? Astagfirullahaladzim. Mayang? Kaget ya? Aku lebih kaget lagi lihat foto ini. Astagfirullahaladzim. Enggak, Mayang. Gak usah sok kaget deh. Kamu bisa yang ngomong aneh-aneh soal Dani. Tapi kamu sendiri lebih kotor tau gak? Mayang, foto itu pasti rekayasa, Nak. Laki-laki di foto itu emang pernah menolong ibu. Udah deh gak usah alasan. Gak mungkin orang nolongin semesra itu. Sekarang juga, kamu beresin baju-baju kamu pergi dari rumah ini. Aku gak mau rumah ini jadi omongan tetangga. Sekarang kamu pergi! Ya Allah, Mayang. Kamu mau percaya sama ibu? Ibu gak mungkin ngelakuin hal sehina itu, Mayang. Aku bilang pergi! Demi Allah, aku gak pernah ngelakuin itu semua. Kamu tenang aja. Kalau dia mau pergi dari sini, biar ibu yang musik. Ayo. Mbak. Apa? Dia ngomong alasan. Ayo. Sini! Mbak! Bawa pergi tuh. Pergi kamu. Pergi! Percaya sama saya, Mbak. Foto itu cuma rekayasa. Alah, udah gak usah alasan kamu. Tapi akhirnya saya senang, tau gak sih? Saya senang akhirnya kamu diusir sama anak kamu sendiri. Ya Allah. Gak usah, Masya Allah. Fatma, kalau kamu sakit hati, saya justru lebih sakit hati daripada kamu. Semenjak kehadiran kamu di rumah saya itu kiamat buat saya. Tapi akhirnya saya senang, saya bisa balas dendam menggunakan anak kamu. Pergi, saya bilang. Pergi, sebelum Mayang malah bikin kamu sakit hati. Ya. Saya akan pergi, Mbak. Tapi saya akan menunggu Mas Rashid datang. Apa kamu bilang? Sama aja, percuma. Dia akan ngusir kamu juga setelah dia tahu perselingkuhan kamu. Makin parah kamu. Keluar. Mbak, saya nggak pernah ngelakuin itu semua, Mbak. Udah gak usah, saya nggak mau dengar alasan kamu. Pergi. Pergi, saya bilang pergi. Pergi. Pergi.
Mas yang sabar dong Mas. Aku ngerti kok perasaan kamu. Mayang aja histeris loh. Siapa sih yang gak marah kalau tahu ayahnya dihianatin kayak gini Mas? Enggak. Aku nggak nyangka Fatma kayak gini. Mas, tunggu dulu. Kamu mau kemana? Aku harus temui Fatma. Aku harus tahu siapa laki-laki ini. Mas, kalau kamu nemuin Fatma, sama aja gak sih kamu merendahkan diri kamu sendiri? Justru itu, aku harus tahu yang sebenarnya. Jika dia cinta sama laki-laki ini, aku akan ceraikan Fatma. Dan aku akan suruh laki-laki itu menikahi dia dengan cara yang baik-baik. Mas, sudahlah Mas. Fatma itu sudah berkhianat sama kamu. Tunggu. Ngapain lagi sih kamu, Mas? Kebetulan kamu ada di sini. Sekarang kamu kasih tau ayah, dari mana kamu dapat foto ini? Dari teman Mayang ya. Kebetulan dia tahu Bu Fatma tinggal di sini, makanya dia foto. Siapa teman kamu? Jadi kalau ayah nggak ketemu sama Bu Fatma, teman kamu itu bisa bantu ayah untuk temuin mereka. Gawat, kalau sampai ayah ketemu Fatma, bisa beda lagi nih. Bukan nggak mungkin ayah benar percaya sama Fatma. Mas, udah dong, kamu mau kemana? Kalian ini kenapa sih? Selalu aja ngelarang aku. Apa jangan-jangan ada yang kalian sembunyiin? Mayang, cepetan. Sekarang juga kamu telepon Dani, bilang kalau ayah kamu itu mau ke rumah Fatma. Cepetan.